Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita dikasih kesempatan untuk kembali bersama-sama beribadah memuji muliakan nama Tuhan. Sebelum kita siapkan hati kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan berjudul Mengenalmu, Bila Aku Buka Mataku. Enggak ada musik, enggak apa-apa. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ada yang berdoa ke Elsa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan boleh pelihara kami, memberkati kami, menyediakan segala yang kami butuhkan sampai sepanjang hari ini. Kami telah melewati hari ini dengan baik, tidak ada kekurangan satu apapun. Tuhan sudah memberkati segala kegiatan, aktivitas kami. Kini kami datang, kami mau bersyukur Tuhan atas kesempatan yang kami kembali dalam persekutuan ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Kiranya melalui persekutuan ini Engkau boleh pimpin dari awal pertengahan sampai akhir. Biarlah kuasa Tuhan yang turun dan bertata atas kami masing-masing, menguasai persekutuan ini bahkan hati kami. Biarlah melalui persekutuan ini kami semakin dikuatkan, dimampukan dalam segala hal, dibimbing dalam semua yang kami kerjakan. Kami juga boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami akan mulai acara ini ya Tuhan, bertatalah atas acara ini,
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan, kita masih mau lanjut memuji memuliakan nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu girang-girang, Allah sanggup, apa yang tak pernah dilihat mata. 1, 2, 3. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Ya, dengar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kita mau menyanyikan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu.
tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, Tuhan. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Untuk doa firman, saya serahkan pada Katina. Malam hari ini, kesempatan yang Tuhan izinkan bagi kami boleh beribadah kepadamu, sekalipun kami dari tempat dan dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan ada di setiap kami, bertata di atas setiap pujian kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata kepada kami melalui hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, sehingga apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu seturut dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dalam pujian, biarlah Tuhan tambahkan pengurapan dan pemakaian-Mu dalam hidupnya, sehingga semakin hari dan semakin luar biasa Tuhan bekerja dalam hidupnya. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus, kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan. Kita boleh bertemu kembali, kita bersekutu dan belajar bersama akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita masuk pada bagian yang terakhir dari 3 minggu yang sudah kita belajar tentang hubungan, ya, hubungan yang kalau masih ingat apa itu hubungan up in out. Ada hubungan up yaitu kepada Tuhan, in kepada diri sendiri, dan yang terakhir out yaitu hubungan kepada sesama. Dan malam hari ini kelihatan ya, Putih, kosong. ya, problem emosi, out, ya, out. Next, menurut kalian apa itu emosi? Silakan. Dari siapa dulu? Ya, dari Sonta, grup Sonta, apa itu emosi? Emosi amarah. 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 Emosi itu? Macam-macam ya, tergantung situasi. Ya ada marah, ada sedih, itu juga bisa dibilang emosi gitu. Oke. Elsa. Emosi itu perasaan. Perasaan. Semua bentuk perasaan. Semua bentuk Marah, perasaan. sedih, senang, gembira, emosional. Emosional. Hendra ini kemana? Kabur? Toilet. Oh, toilet break. Kalau Oscar ada apa keluar? Emosi itu ungkapan yang meledak-meledak. Ungkapan yang meledak-meledak. Oke, terima kasih. Ya. Kalau dari Wikipedia, emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, emosi juga adalah reaksi terhadap seseorang atau terhadap sebuah kejadian, ya. Ya, sama seperti tadi, siapa tadi? Nah, lalu emosi dapat ditujukan ketika mungkin merasa senang mengenai sesuatu. Itu juga ada suatu perasaan senang, ya. Emosi dalam perasaan yang senang.
atau marah kepada seseorang ataupun takut terhadap sesuatu. Dan kalau menurut pandangan psikologi, emosi itu lebih dari sekedar rasa marah ataupun jengkel. Jadi emosi itu sendiri adalah keadaan perasaan yang kompleks yang mempengaruhi pikiran, tindakan kita. Jadi emosi itu sendiri terbagi menjadi yang pertama emosi negatif yang di dalamnya itu ada marah, benci, cemburu, dan sedih. Pernah semua? Ya, pastilah. Nah, mantuk-mantuk aja. Dan emosi positif. Emosi positif itu ya seperti tadi yang ada Sonta sebutkan ya, ada yang bahagia, rasa syukur, bahkan cinta. Nah, pernahkah kita menjadi korban dari emosi orang lain yang tidak terkendali? Nah, semua mantuk-mantuk. Atau mengorbankan orang lain karena emosi kita yang tidak terkendali? Ya, dua-duanya lah pasti ya. Kita semua ya, tidak bisa dipungkiri problem emosi ini atau emosi ini, mengontrol emosi ini adalah PR kita masing-masing ya. Bahkan saya juga masih dalam tahap seperti itu ya. Kadang kalau pernah satu ketika beberapa hari yang lalu ketika omongan saya mungkin sebetulnya ya nggak emosi, cuman mungkin nadanya yang nggak bener ya. Jadi diam 1 hari. Kalau dia sudah diam 1 hari itu berarti saya salah ngomong. Ya, keterbukaan adalah awal pemulihan. Oke, karena dosa, pikiran, dan emosi kita itu menjadi rusak ya. Jadi kebanyakan ketika kita dalam kondisi emosi, ada beberapa aspek dalam kehidupan kita itu bisa menjadi rusak. Ya. Kalau di dalam Amsal 29 ayat 11 dikatakan, orang yang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Artinya, melalui ayat ini menyampaikan bahwa orang-orang yang mudah geram, orang-orang yang mudah marah itu loh, orang-orang yang mudah kesal, itu disamakan seperti orang. Nah, ada yang ngomong itu biasa ya. Teman-teman yang ngomong yang senyum-senyum itu biasanya pelakunya. Tetapi orang yang menahan emosi itu disebut orang yang bijak ya menurut saya. Ada satu contoh kita akan belajar dari pribadi ini, problem emosi Kain ya, kita akan temukan. Dan di mana sih problem emosi Kain? Ya, Elsa bisa baca? Kejadian 4 ayat 6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, di dalam Kejadian 4 ini kan ada kisah tentang Kain dan Habel. Ya. Mereka sama-sama mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dari buah sulungnya yang pertama ya. Nah, di sini dalam ayat yang ke-6 dikatakan firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Pertanyaannya, kenapa ini terjadi dalam Kain? Apa yang membuat Kain emosi? Silakan langsung buka mood-nya. Karena Tuhan lebih mengindahkan buah sulung dari saudaranya Habel. Kenapa? Karena si Habel ini memberinya dengan wajah berseri-seri, dengan wajah yang berseri-seri. Wah. Dengan tulus dengan tulus gitu. Lah kalau Kain. Kalau Kain itu ya itu di situ kan udah ada, karena dia memberinya itu dengan muka muram, tidak sepenuh hati kasih untuk Tuhan. Sebelum dia mukanya muram, apa yang menjadi penyebabnya? Apa penyebabnya kok bisa muram mukanya? Gak ikhlas di muka si Tuhan. Kayaknya karena
Karena persembahan dia tidak diterima Iri. Allah ya, tidak diterima Tuhan ya. Iri dia, iri. Siapa ini? Ya. Aku tahu, Kak. Sebentar, Oscar Cemburu dulu. dia. Oscar dulu. Cemburu dia, Kak, sama Kain. Cemburu, ya. Oh, jadi problem emosinya dia cemburu. Ya. Iya. Cemburu. Ada yang lain lagi? Cemburu, terus? Cemburu sama iri sama Hendra. Hendra? Monggo. Ya. Di situ kan sebelumnya kan diceritakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya. Ya. Sedangkan Habel mempersembahkan yang terbaik dari hasil yang diadakan. Sehingga Tuhan lebih mengindahkan persembahannya si Habel. Dan membuat si Kain iri hati atau Iri cemburu hati. seperti kata Bang Oscar. Oh, iri hati ini ada tambahannya iri hati ya. Iri hati. Ya. Oke. Jadi dari ayat ini, dari ayat yang ke-6 ini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu sudah tahu isi hatinya Kain. Ketika Tuhan menolak persembahan Kain, Kain itu menjadi emosi. Emosi dalam arti seperti Oscar katakan cemburu. Dalamnya ada iri hati, ada rasa tidak terima. Nah, di sini Tuhan menegur bahwa apa tindakan Tuhan dalam ayat 6 tadi kita dapat melihat ini adalah tindakan Tuhan ketika Tuhan melihat Kain sedang marah, sedang emosi. Nah, di sini Tuhan memperingatkan dan bertanya, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ini adalah peringatan Tuhan yang pertama. Sebelum ada terjadi sesuatu di ayat-ayat sesudahnya ya. Kalau di ayat sesudahnya kan terjadi apa? Ada yang ingat? Ayo. Apa ya Hendra? Gimana? Kalau ini kan sebelum di ayat-ayat sesudahnya terjadi apa? Terjadi pembunuhan. Kain membunuh Habel karena kecemburuannya. Karena problem emosi Kain yang iri, yang cemburu. Dan di sini kan sebelum dia terjadi pembunuhan itu kan Tuhan sudah memperingatkan mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Ini adalah bentuk peringatan Tuhan. Tetapi Kain malah masih berkeras hati, keras kepala lah. Dia nggak mau dengar karena dia sudah emosi. Ya, inilah bentuk orang-orang emosi itu ketika ditegur, dia malah semakin keras kepala, dia nggak mau dengar-dengaran ya. Dan di sini ada bentuk peringatan Tuhan yang kedua, apakah mukamu tidak akan berseri-seri jika engkau berbuat baik? Nah, ini adalah peringatan Tuhan yang kedua yang mengajak Kain itu agar dia berbuat baik. Seharusnya Kain itu bisa bertanya dulu kepada Habel atau orang tuanya, bagaimana agar mempersembahkan persembahan yang baik. Betul enggak? Nah, agar persembahannya diterima oleh Tuhan. Namun ada tindakan di sini yang salah karena problem emosi yang sudah iri, sudah cemburu, sudah wis keras kepala, nggak mau ditegur, nggak mau diperingatkan. Akhirnya terjadilah bahwa Kain membunuh Habel. Nah, di sini Kain memilih untuk membunuh adiknya. Di sini bahwa dalam ayat 6 sampai 7 ini kita dapat melihat bahwa Tuhan itu tahu apa yang menjadi niatan kita. Tuhan itu mengerti apa yang ada di dalam hati kita, walaupun mungkin muka kita kata aneh seneng, tapi di dalam hati mungkin lagi kecewa, lagi sakit hati, itu ngerti loh ya. Dan di sini Tuhan bisa membaca niat hati kita bahwa Tuhan sudah menyatakan bahwa jika ia berbuat baik dalam ayat yang ke-7 tadi, maka mukanya akan berseri-seri. Ketika dia berbuat baik, maka mukanya akan berseri-seri. Nah, jika kita rajin berbuat baik, maka muka kita juga akan berseri-seri. Amin. Karena kita memiliki sifat kebaikan Tuhan. Dan apa tindakan Kain setelah mendapat teguran dari Tuhan?
kalau di dalam ayat selanjutnya nanti teman-teman bisa lihat dalam ayat 8, 9 dan 10 di sana Kain terus mengeraskan hati, ia telah mematikan hati nuraninya dan membunuh adiknya. Ini adalah problem emosi Kain ya sahabat. Jadi di sini kita dapat melihat problem emosi. Kalau problem emosi kita itu tidak beres, akan timbul namanya kegeraman, dan kegeraman itu akan menjadi kemarahan, dan kalau sudah sampai kemarahan ini akan timbul namanya pertikaian, cekcok, adu mulut, dan timbullah segala kejahatan seperti apa yang dilakukan Kain. Akhirnya Kain membunuh Habel. Next, cepat aja. Silakan Sonta baca. Amsal 14 ayat 29. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, tahan dulu, jangan dimut. Nah, menurut Sonta gimana ayat ini? Orang yang sabar besar pengertiannya, tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Ya, orang yang sabar itu gimana ya cara ngungkapinnya? Diungkapin aja. Orang yang sabar besar pengertiannya. Oh, mungkin maksudnya orang yang sabar itu dia pinter. Oh, pinter. Dia nggak langsung cepat bertindak, nggak langsung cepat mengambil keputusan. Tapi kalau orang yang cepat marah, ya dia tanpa pikir panjang dia mungkin melakukan sesuatu tanpa berpikir lah, gitu intinya mungkin. Oh iya. Endro. Dari aku ya. Kalau menurut aku, orang yang sabar besar pengertiannya maksudnya di situ orang yang sabar dia orang bijak. Bijak. Tetapi siapa cepat marah memperbesar kebodohannya, berarti dia orangnya bodoh. Langsung mengambil keputusan. Kalau kamu cepat dalam marah kemarahan kan, kan kalau ada sesuatu gitu, konflik atau apa gitu. Puji Tuhan tahu Kak, biarlah menilai. Hah? Aku tidak tahu aku cemar apa enggak. Elsa. Kadang-kadang sih kalau ada yang lanjut dulu. Maaf, Elsa. bentar Kanatan bentar dulu, maaf dipotong. Tadi ada ini kan, ada peringatan berapa menit lagi di atas tuh? Di atas itu. Ada nggak di waktu kalian? Berapa menit lagi? Kan yang hostnya yang tahu ada waktunya. Kenapa tuh? Nggak ada. Muncul? Nggak ada. Belum. Ya. Tak apa-apa, tenang aja. Kok hilang? Halo? Testing. Tes. Hadir. Ya. Hadir lagi. Lanjut ya. Lanjut. Seru-serunya ya. Elsa. Ya. Apa tadi? Ini Amsal 14. Ayat inilah. Orang yang sabar itu berarti dia sabar, panjang sabar. Orang yang cepat marah berarti dia tanpa dia sadari dia nggak sabar, jadi dia udah bodoh makin bodoh, kayak gitu pokoknya. Oke. Siapa terakhir? Oscar berarti. Ya, kalau orang sabar itu dia pemikirannya smart. Kalau orang yang bodoh itu ya apa ya? Ceroboh. Saya belum unmute, sorry. Halo. Oke.
Kain mempersembahkan bukan karena iman, dan ketika ia ditolak, ia juga tidak menanggapi dengan iman, tetapi dengan emosi. Jadi suatu pelajaran bagi kita bersama ketika kita mungkin ditegur, ketika mungkin kita dinasihati, ataupun ada konflik, ataupun ada suatu permasalahan, jangan kita menanggapi setiap persoalan itu dengan emosi atau dengan cepat marah. Dan kalau dalam Amsal ini kan sudah jelas bahwa siapa cepat marah berarti dia membesarkan kebodohan. Seperti kata Hendra tadi, berarti ya dia bodoh. Berarti. Jadi orang yang sabar, besar pengertiannya, berarti dia mampu menahan diri setiap perkataannya, dia mampu menahan dulu emosinya, karena dia berpikir dulu apa yang akan dia katakan itu melukai orang lain atau tidak. Dia akan bertindak dengan bijaksana ketika dia berkata-kata. Oke, next. Nah, jika emosi kita tidak terkendali dan ditambah dengan perkataan yang salah, maka akan menghancurkan suasana. Next. Dan dalam Mazmur 4 ayat 5, biarlah kamu marah tapi jangan berbuat dosa, berkata-katalah dalam hatimu, di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Yang artinya kita boleh marah untuk kebenaran, kesucian, dan keadilan. Namun jangan sampai terjadi perang kata-kata. Ya. Siapa yang pernah perang kata-kata? Perang kata-kata itu ya Anda mengertilah. Kiranya emosi kita semakin suci di hadapan Tuhan, miliki kerendahan hati yang membuat kita itu mendengarkan teguran dan mau berubah lebih baik. Ya. Tuhan bisa memakai siapapun untuk menegur kita, dan itu adalah anugerahnya. Oke? Dan saat kita mungkin rasa tidak enak atau kecewa atau karena suatu perbuatan orang lain, lebih baik kita belajar seperti Yesus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan, karyanya yang terbesar yang Yesus kerjakan di dunia adalah melepaskan pengampunan. Dan pengampunan melepaskan setiap dosa. Dan pengampunan adalah pemberian terbesar. Puji Tuhan. Demikian 3 minggu sesi up in out. Kiranya memberi pelajaran kita bersama-sama, melalui sharing kita bersama-sama, biarlah semakin kita menguatkan iman, percaya kita, terlebih emosi kita, terlebih hubungan kita, terutama kepada Tuhan. Ketika hubungan kita dengan Tuhan baik, pasti hubungan dengan diri sendiri itu baik. Kita miliki kepercayaan diri, seperti firman Tuhan Yesaya 43 ayat yang ke-3 sampai ke-4 bahwa kita memiliki konsep ini, kita berharga, kita mulia, kita dikasihinya. Jadi kita tidak akan mudah lemah dengan perkataan orang, tapi kita hidup dari perkataan Tuhan. Dan ketika hubungan dengan diri sendiri baik, pasti hubungan dengan orang lain pun juga baik. Walaupun mungkin orang lain itu mengeluarkan perkataan yang menyakitkan, yang mungkin buat kita tersinggung, melukai hati kita. Seperti Amsal tadi, kita nggak akan cepat emosi. Namun kita akan menahan perkataan kita, lebih baik kita diam dan menahan diri, dan mungkin suatu ketika kita bisa memulihkan hubungan dengan sesama kita. Karena apa? Ketika hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, pasti hubungan dengan diri sendiri tidak baik. Terlebih lagi hubungan dengan sesama, pasti kita sering menyakiti orang lain. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Vivi.